Selamat datang kembali channel Ray Konoha. Seberapa religius orang Bali? Religius yang saya maksud di sini adalah bukan religius menggunakan baju agamis ya. Bukan religius cuman di luar-luarnya aja, tapi di dalamnya. Religius yang saya maksud di sini adalah orang-orang yang benar-benar jujur ya, yang benar-benar agamis, baik hati, tidak sombong, tidak jahat ya, toleransi ya, tidak suka menjarah dan lain sebagainya. Itu ya yang saya maksud ya. Jadi bukan religius seperti yang ada di Konoha itu. Menurut saya ya, orang Bali itu adalah salah satu suku yang paling religius di Konoha. Kenapa? Apa buktinya? Salah satu bukti yang paling masuk akal misalnya. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, berdasarkan data dari FIFA.com, sikap warga Bali menuai pujian setelah sebuah video viral memperlihatkan warga Bali ya membantu mengamankan muatan minyak goreng dari truk yang terguling. Bayangkan ya, ada truk bawa minyak goreng terguling dan minyak gorengnya tidak dijarah, guys. Wow, luar biasa. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Saya mengapresiasi ya orang-orang Bali yang nonton video ini ya. Sangat-sangat salut banget ya. Beda dengan ya yang baru-baru ini lagi viral ya. Seperti kontennya Willy Salim. Mungkin antara sahabat yang nonton video ini sudah pada tahu ya kontennya Willy Salim. Jadi baru kali ini ya saya lihat konten gagal tapi viral. Biasanya kalau konten gagal itu nggak pernah viral, tapi konten gagal, konten masak-masak ya, konten buka sahur ya berhasil, guys ya. Jadi gini, Willy Salim itu bikin konten ya berbagi daging sapi, mirip-mirip seperti kontennya Bobon Santoso ya, agak mirip-mirip seperti itu ya, bikin kuali yang sangat gede ya, terus masak besar ya, namun dagingnya belum matang bener ya, belum matang banget. Nah tiba-tiba konon katanya Willy Salim ini pergi ke toilet ya, pergi sebentar lah, kira-kira 10 sampai 15 menit, namun setelah dia balik lagi dagingnya kena jarah, guys, hilang ya. Anehnya itu kan konten masak-masak besar itu kan dijaga sama polisi. Yang paling lucu itu ya saya melihatnya polisi Konoha, mimik wajahnya itu, ekspresinya. Terus waktu ditanya sama Willy Salim, "Pak, dagingnya kemana kan? Bapak kan ada di sini kan ada polisi." Namun polisinya ngomong gini. Ya warganya nggak sabaran, ya ngambil aja gitu. Jadi mohon maaf ya polisi Konoha ini, polisi Konoha ya. Saya kadang berpikir kayaknya polisi Konoha sama warganya sama deh ya, 11-12 ya. Jadi dari kejadian ini saya berpikir ternyata pemerintah Konoha dengan warganya itu 11-12 ya. Jadi kalau misalnya ada warga Konoha yang teriak-teriak ya, hukum metong koruptor ya, korupsi merajalela ya, terus undang-undang perampasan aset dan sebagainya, warga Konoha sering teriak-teriak seperti itu ya karena mereka nggak kebagian aja ya. 11-12 sebenarnya warga Konoha dengan pemerintahnya hobi korupsi, warganya hobi menjarah. Tapi nggak semua warga Konoha seperti itu ya. Jadi nggak semua yang saya katakan itu seperti itu ya, seperti yang ada di konten Willy Salim ini, nggak seperti itu ya. Walaupun di daerah lain juga ada yang ngejarah telur, ngejarah buah, ngejarah bawang merah, ngejarah ikan lele, kasur. Sebenarnya bukan sekarang ini aja ya warga Konoha itu suka menjarah. Dari dulu juga seperti itu. Makanya ada istilah nenek moyang kita itu adalah seorang koruptor ya. Sebenarnya dari dulu, cuman dari dulu itu belum ada yang namanya handphone ya atau kamera. Zaman sekarang kan HP di mana-mana. Jadi kalau ada kejadian seperti ini cepet ya, langsung update ya. Jadi aib kita selama ini kebongkar semua gitu. Oke, kita bergeser sedikit ke masyarakat Bali ya. Kenapa orang Bali itu sangat-sangat religius ya? Jadi religius yang saya maksud itu benar-benar baik ya. Kalau misalnya ada truk terguling ya, mereka nggak menjarah ya, walaupun ya sopirnya sudah
nggak ada misalnya dibiarin kayak gitu aja, tapi masyarakat itu ngebantuin truknya gitu ya, muatannya nggak dijarah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, asli orang Indonesia itu ya, aslinya itu seperti ini, seperti orang Bali ya. Sekali lagi saya katakan, aslinya orang Indonesia itu sebenarnya baik, toleransi, tidak suka mencuri, jujur. Saya juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini ya warga Konoha itu seperti itu ya. Kenapa? Apa alasannya? Ini yang saya bikin bingung ya kadang-kadang. Kenapa warga Konoha itu semakin kelihatan agamis tapi semakin munafik gitu, suka mencara ya. Jadi kita akan berkaca pada orang Bali ya. Nggak apa-apa ya kalau misalnya kita belajar ke apapun itu ya, ke orang manapun, kalau baik ya nggak jadi masalah kan ya, termasuk sama orang Bali. Jadi sebenarnya ya kalau boleh jujur, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa orang Bali itu sangat religius ya, sangat jujur ya, tidak suka menjarah dan lain sebagainya. Dan ya tidak hanya bukti video yang terguling beberapa bulan yang lalu, tapi misalkan data juga ya, tempat paling aman nyaman itu ya Bali. Kasus kriminal paling rendah di Konoha itu ya di Bali. Ya, jumlah orang yang kemalingan di Konoha itu ya di Bali. Jadi ini berdasarkan data ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri. Ya walaupun di Bali itu ada ormas ya, tapi ormasnya itu nggak nyampah seperti pada umumnya yang ada di Konoha, enggak. Jadi ormas di Bali itu kalau misalnya nih kita panggil ormasnya, mereka langsung gercep ya, lebih gercep daripada polisi di Konoha. Ormas di Bali itu seperti itu. Jadi kita nggak rugi kalau misalnya ngasih uang rokok ya, nggak jadi masalah. Apa sih masalahnya? Itu kan berbentuk jasa ya. Kalau misalnya kita butuh misalnya butuh pengawalan misalnya, atau butuh jasa daripada ormas-ormas ini, kenapa nggak kan kita kasih ya. Untuk apa ongkosnya, itu kan bagian daripada ongkos ya, nggak jadi masalah. Walaupun dikatakan bahwa ormas yang paling kuat di Asia Tenggara itu yaitu ormas daripada Bali, nggak jadi masalah ya. Saya tidak pernah melihat ormas-ormas di Bali ini nyampah ya, seperti pada umumnya ormas yang ada di Konoha, ormas yang tidak berguna gitu, ormas yang malakin THR, ormas yang morotin warganya dan lain sebagainya. Nggak, jarang ya saya melihat itu seperti itu ya. Kemudian orang Bali dikenal sebagai masyarakat yang religius karena beberapa alasan. Alasan yang pertama itu warisan budaya Hindu. Jadi Bali adalah salah satu daerah di Konoha yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Agama Hindu memiliki pengaruh yang sangat-sangat kuat ya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, mulai dari ritual keagamaan hingga tradisi dan adat istiadat. Jadi agama Hindu ini ya, agama Hindu yang ada di Bali ini sangat-sangat mempengaruhi. Walaupun agama Hindu yang ada di Bali ini tidak sama dengan agama Hindu yang ada di India. Agama Hindu yang ada di Bali ini sudah sinkrenitas dengan agama Buddha ya. Sudah sinkrenitas atau sudah digabungkan, disebut dengan agama Siwa Buddha. Jadi agama yang ada di Bali ini, agama Hindu ini ya, sangat-sangat mempengaruhi ya. Mempengaruhi apa? Keputusan daripada warganya, pola pikir masyarakatnya. Karena apa? Karena agama itu bisa mempengaruhi pola pikir loh. Cara bertindak, cara makan, cara tidur, semua hal diatur oleh agama. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan ya, kalau misalnya kita melakukan pencurian misalnya, menjara misalnya, jadi orang Bali itu takut. Kenapa takut? Karena ada karma. Jadi ada semacam karma pala. Karma pala ini kan langsung instan ya kita dapatkan di dunia. Ada hukum sebab akibat. Kalau kita melakukan keburukan, nanti akan datang ke kita sendiri ya keburukan itu. Itu yang dipercaya oleh orang-orang Bali. Sehingga orang Bali itu sangat jarang yang namanya menjarah. Karena apa? Dipengaruhi oleh agama. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, agama itu sangat mempengaruhi pola pikir kita, ya, cara berpikir kita, keputusan kita, ya, sangat-sangat mempengaruhi. 90% ya yang mempengaruhi pola pikir kita itu adalah agama. Jadi kalau suatu negara itu ya masyarakatnya itu suka menjara, korupsi dan sebagainya, periksalah tradisi dalam beragamanya. Ya, ibarat suatu negara, komputer itu softwarenya ya agama. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah agama. Itu adalah software dalam bernegara, agama. Kalau pemuka agamanya mengajarkan kejujuran gitu, mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka
masyarakatnya juga akan seperti itu ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh pemuka agamanya. Karena saya melihat di Konoha itu ya, warga Konoha itu lebih menakuti pemuka agama daripada pejabat ya. Pemuka agama itu lebih ditakuti daripada pejabat. Itulah alasannya kenapa ya pejabat-pejabat di Konoha itu selalu sungkem ke pemuka agama setiap kampanye. Karena apa? Karena para politisi-politisi itu berpikir bahwa mereka-mereka inilah yang ditakuti oleh warganya. Mereka-mereka inilah yang paling dituruti ya, lebih dipercaya daripada apa? Daripada pejabat. Makanya pejabat selalu sungkem ke pemuka agama, karena masyarakat Konoha itu masih percaya yang namanya pemuka agama. Jadi kalau pemuka agamanya ngomong A, biasanya ya, nggak semuanya tapi ya, mereka akan mengikuti A. Kemudian tradisi adat istiadat ya. Masyarakat Bali memiliki tradisi adat istiadat yang sangat-sangat kuat ya. Banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. Mereka memiliki banyak ritual keagamaan ya, dan tradisi yang dilakukan secara teratur, seperti perayaan Galungan, Kuningan, dan Nyepi ya. Semua ini berpengaruh ya, berpengaruh pada apa? Pada pola pikir masyarakatnya, karakter ya. Jadi saya melihat ya, agama Siwa Buddha atau agama Hindu yang ada di Bali ini agak mirip-mirip seperti agama Yahudi ya. Bukan agamanya yang mirip ya, tapi masyarakat yang menganut agama Yahudi itu ya, orang-orang Israel itu, mereka menganut agama Yahudi itu menyeluruh gitu. Enggak hanya agama tok ya. Kalau kita bandingkan dengan agama lain, misalnya agama Kristen ya. Jadi agama Kristen itu kan agama yang universal ya. Ya, jadi mereka itu tidak terlalu terikat ya dengan kekristenan ya. Walaupun ya dipengaruhi juga ya, dipengaruhi pola pikir orang Kristen itu dipengaruhi oleh apa? Oleh Yesus misalnya. Ya, tidak sekental ya orang-orang Hindu dengan orang-orang Yahudi sebenarnya. Agama Yahudi kan seperti itu ya, menyeluruh ya, seluruh ya. Cara makan, cara minum diatur semua, mulai dari ya makanan ya. Makanan juga diatur oleh apa? Diatur oleh agama Yahudi. Ada aturannya. Terus rumah juga, bentuk rumahnya juga diatur ya. Kemudian perkawinan diatur, semua hal diatur ya. Sama seperti di agama Hindu. Agama Hindu juga seperti itu ya. Jadi ini semacam tradisi mengakar ke kehidupan masyarakat atau budaya, culture-nya juga. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa orang-orang Bali itu sangat-sangat jujur ya, saya melihat sangat-sangat religius juga. Kemudian alasan selanjutnya misalnya pengaruh lingkungan ya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan 10 teman terdekat kamu, maka 10 tahun lagi kamu akan seperti teman terdekat kamu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Lingkungan juga memiliki peran yang penting dalam membentuk kehidupan religius masyarakat Bali ya. Mereka hidup di lingkungan yang sangat-sangat kuat ya, dipengaruhi oleh agama Hindu, dan mereka terus-menerus terpapar dengan ritual keagamaan dan tradisi ya. Nah, berita baiknya ritual keagamaan dan tradisi agama Bali itu ya mengajarkan yang namanya kebaikan-kebaikan ya. Terus menghindar yang namanya karma buruk ya. Kemudian kejujuran ya. Dan ini terus ya semacam doktrin ya, terus diulang-ulang ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya lahirlah orang-orang Bali ya. Ini semua dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama juga ya. Kemudian pengaruh kebudayaan ya. Kebudayaan Bali juga memiliki peran yang sangat penting membentuk kehidupan religius masyarakat Bali. Mereka memiliki kebudayaan yang kaya dan unik ya. Banyak dipengaruhi oleh agama Hindu ya. Kebudayaan daripada orang-orang Bali ini ya. Pengaruh kebudayaan. Dan ini juga nilai plus daripada orang-orang Bali atau Pulau Bali ya. Kenapa Pulau Bali itu sangat disukai wisatawan? Apa alasannya? Karena budaya mereka itu masih murni ya. Tidak seperti daerah lain misalnya di Konoha. Daerah lain di Konoha itu kan sudah berbeda ya. Tidak pure lagi kan. Ya, tidak seperti zaman dulu lagi. Makanya waktu zaman Belanda ya, sebenarnya muasal kenapa Bali ini adalah objek wisata yang paling diminati oleh para wisatawan atau turis-turis itu tidak lepas dari peran daripada orang-orang Belanda juga ya sebenarnya. Dari zaman Belanda, orang Belanda mengatakan, kalian orang Bali tetaplah seperti itu, jangan pernah berubah bentuk rumah kalian, terus cara berpakaian, bahasa, tradisi kalian ya seperti itu. Kalau kalian berubah,
maka nilai jual daripada Bali itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi sebenarnya kelebihan daripada Bali itu, kenapa diminati oleh para turis-turis itu adalah karena budaya. Kalau keindahan misalnya, lebih indah dari Toba, kalau boleh jujur ya. Lebih indah apa? Lebih indah Bangka Belitung, ya, dan lain sebagainya. Lebih indah Lombok, Papua dan sebagainya. Tapi Bali kan selalu jadi favorit ya, tempat wisata terfavorit di Konoha. Alasannya itu budaya. Orang Bali itu unik ya, kental dengan nilai-nilai kebudayaan. Kemudian pengaruh sejarah juga ya. Sejarah juga memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam membentuk kehidupan religius masyarakat Bali ini. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang banyak dipengaruhi oleh agama Hindu ya. Dengan demikian, orang Bali dikenal sebagai masyarakat yang religius karena pengaruh warisan budaya Hindu ya, pendidikan agama, lingkungan, kebudayaan, sejarah, tradisi yang kuat, dan lain sebagainya. Kemudian konsep Trihitakarana ya. Jadi menurut Profesor Dr. Gusti Ngurah Sudiana ya, konsep Trihitakarana juga mempengaruhi religiusitas masyarakat Bali. Sangat-sangat mempengaruhi. Mereka percaya bahwa keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam harus dipertahankan untuk mencapai apa? Mencapai keharmonisan dalam kehidupan. Jadi semua yang saya ucapkan di video ini ada sumber dan datanya. Dan tersahabat yang notabene kalau misalnya mau komplain pakai data, pakai sumber ya. Dan menurut saya ini sesuatu hal yang baik ya, bisa kita jadikan seperti role model ya di Konoha. Karena apa? Karena negara yang kuat atau negara yang maju itu ya kumpulan daripada apa? Kumpulan daripada masyarakat-masyarakat atau suku-suku yang mengedepankan yang namanya nilai-nilai religius ya. Nilai-nilai religius itu seperti apa? Kejujuran, tidak suka menjarah, tidak suka berbohong ya, toleransi ya, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kriminal dan sebagainya. Ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa tanpa kita sadari ya. Dan kalau saya perhatikan ya, apa sih yang dimiliki oleh warga Konoha itu dari dulu sampai sekarang gitu ya, dari zaman dulu, dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang ini, saya melihatnya warga Konoha itu sangat suka yang namanya melakukan ritual-ritual keagamaan ya. Warga Konoha itu sangat rajin banget melakukan ritual-ritual keagamaan, termasuk orang Bali. Saya melihat seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya terlalu banyak ritual dan sebagainya, tapi ini sudah mendarah daging. Dari dulu kita seperti itu ya. Nenek moyang kita juga sebenarnya dari dulu tuh sangat rajin yang namanya menggunakan ritual-ritual keagamaan. Sampai sekarang juga kan, agama mayoritas di Konoha juga seperti itu kan ya. Sampai 5 kali sehari juga mereka rajin kok melakukan ritual-ritual keagamaan. Beda dengan orang-orang Eropa misalnya. Kalau kita perhatikan ya, Eropa itu kan mereka itu tidak terlalu suka yang namanya melakukan ritual-ritual. Dan inilah yang mempengaruhi kenapa agama Kristen itu tidak terlalu banyak ritual ya. Padahal kan agama Kristen itu boleh dikatakan sinkrenitas daripada agama apa? Agama Yahudi. Agama Yahudi itu kan banyak ritual sebenarnya. Namun agama Kristen itu nggak terlalu banyak ritual ya. Apa yang mempengaruhi? Ya, ketika agama Kristen ini dibesarkan di Jerman, di Eropa saat itu ya. Bahkan yang menyebarkan agama Kristen ke Nusantara itu adalah orang-orang Jerman. Jadi agama Kristen menurut saya itu salah satu agama yang tidak terlalu banyak ritual ya. Protestan maksudnya, kalau Katolik masih lumayan ya. Dan agama Hindu juga seperti itu ya. Jadi saya melihatnya agama apapun yang ada di Konoha itu banyak ritualnya, dan ini sudah membudaya ya. Saya perhatikan ya, dari Sabang sampai mereka ya sangat membudaya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sangat membudaya, yaitu melakukan ritual-ritual ibadah. Dan menurut saya ya, kalau saya perhatikan ya, Konoha itu kan dinobatkan salah satu negara yang paling religius di dunia, bahkan melebihi Arab Saudi ya. Arab Saudi itu sumber daripada agama mayoritas di Konoha, tapi kita lebih religius daripada orang Yahudi ya menurut data. Kalau saya perhatikan ya, kenapa Konoha itu disebut sebagai negara yang paling religius, walaupun kalau diambil rata-rata nggak terlalu religius amat ya. Mungkin maksudnya itu adalah Konoha itu adalah salah satu negara yang paling rajin melakukan ritual-ritual ibadah. Iya, itu mungkin maksudnya. Dulu saya sangat bingung ya, kenapa sih Konoha itu disebut salah satu negara yang paling religius dunia, padahal ada mobil
terguling ya, ada truk terguling di Jara dan sebagainya. Jadi ini kan semacam kontradiktif ya. Setelah saya menemukan ya, nggak semuanya tapi ya, kecuali seperti Bali misalnya dan sebagainya, atau suku-suku lainnya yang ada di Konoha ya, nggak semuanya tapi ya. Kalau saya perhatikan itu ya rata-rata kita itu masih kurang yang namanya kejujuran ya. Walaupun kita beragama masih kurang ya. Dan ini visi dan misi saya ya. Saya menyadarkan yang nonton video ini atau warga Konoha itu supaya sadar gitu. Sebenarnya kita itu masih kurang yang namanya nilai-nilai kejujuran ya. Dan yang paling mempengaruhi itu adalah agama. Itu yang saya ungkapkan ya. Makanya saya seperti teriak ya di tengah hutan. Walaupun tidak ada yang dengar ya. Tapi mungkin 1-2 orang akan merubah ya. Walaupun misalnya saya berulang-ulang mengatakan seperti ini, mungkin 1-2 orang yang memperhatikan gitu ya. 1-2 orang ini akan menjadi pemimpin masa depan ya. 1-2 orang ini akan jadi pejabat di Konoha satu saat mengambil keputusan ya, terutama yang muda-muda. Ini sangat merubah Konoha ya. Jadi saya masih optimis ya, walaupun butuh waktu ya puluhan tahun atau ratusan tahun ya, menjadikan Konoha lebih baik daripada sekarang ini ya. Jadi pesan saya sama yang nonton video ini ya, marilah kita sadar gitu ya. Kalau misalnya ada truk terguling ya, seperti kasus-kasus daripada William Salim ini kan, coba bayangkan ya, konten daripada Willy Salim ini sudah sampai ke luar negeri, coba viral sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Jadi kita sudah dicap ya sama negara luar ya, belum lagi korupsi ya, dan lain sebagainya. Kita sudah dicap ya, dan mengembalikan citra warga Konoha menjadi warga yang jujur itu sangat-sangat susah, butuh waktu atau effort yang luar biasa. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.